Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Jarakosta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya sehingga kita mampu hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat wajib, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu dilanjut dengan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa kita bersalawat juga kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa siqah berada di atas sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ba'da maghrib ini kita akan membahas terkait dengan adab. Ya. Jadi sebagaimana ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilmi wal amal. Yang namanya adab itu sebelum ilmu dan amal. Para ulama salaf, mereka mempelajari adab 30 tahun. Sedangkan mempelajari ilmu syar'i sekitar 20 tahun. Jadi lebih banyak mana di sini? Belajar adab atau ilmu syar'i? Adab ya. Jadi kalau kita lihat waqi'nya, kita lihat faktanya, banyak di luar sana orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, itu banyak. Tapi orang yang memiliki adab itu sedikit. Nah, jadi orang yang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Maka dari itu kita perlu untuk mengkaji adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surahnya, qad aflaha man zakkaha. Maka sukseslah, berhasillah siapa mereka yang berhasil atau mensucikan jiwanya. Jadi antara nama lain adab adalah tazkiyatun nafas. Jadi antara nama lain fan atau cabang ilmu adab itu disebut juga dengan tazkiyatun nafas. Jadi adab ini ada banyak. Ada banyak sekali adab. Ada adab thalabil ilmi, ada adab belajar. Kemudian ada juga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga adab dengan para malaikat. Ada juga adab dengan masyarakat sekitar. Ada juga adab dengan orang yang lebih tua dari kita. Ada juga adab dengan orang yang lebih muda daripada kita. Ada juga adab dengan orang yang sepantaran dengan kita. Ada juga adab dengan ilmu, ada adab dengan alim, ada juga adab dengan waktu, dan masih banyak lagi adab-adab yang lain. Ya. Sedangkan kitab yang akan kita kaji insya Allah yaitu terkait dengan ta'zimul ilmi, yaitu ta'zim. Apa itu ta'zim? Mengagungkan atau memuliakan ilmu. Kitab ini merupakan hasil dari karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Beliau termasuk salah satu ulama besar di Saudi. Beliau mendapatkan julukan Musnidu An-Najdi. Ya, karena beliau termasuk orang yang pakar hadis. Kalau dulu kita punya ulama Nusantara yang dapat gelar Musnidud Dunia, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, beliau bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mendapatkan julukan Musnidud Dunia. Jadi ulama-ulama dari seluruh dunia itu mengambil sanad hadisnya dari beliau pada saat itu. Nah, sedangkan Syekh Al-Utsaimin beliau mendapatkan gelar Musnidu An-Najdi, yaitu Najd sebuah wilayah yang berada di Saudi Arabia. Ya, kemudian ilmu, terkait dengan ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu? Apa itu ilmu? Ya, ilmu ini termasuk kata yang sering kita dengar.
Tapi apa sih makna dari ilmu? Ya, para ulama usul mengatakan ilmu itu adalah tasawwuru syai' muwafiqun lil waqi'. Menggambarkan terhadap sesuatu yang sesuai dengan waqi'nya, sesuai dengan faktanya. Dia memiliki gambaran terhadap sesuatu, tapi betul. Itu namanya ilmu. Kebalikannya apa? Kebalikannya jahal. Ya, dan jahal kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya jahlun basit, ada yang namanya jahlun murakkab. Jahlun basit, mereka yang mengakui bahwasanya dia benar-benar tidak tahu. Makanya para ulama usul mengatakan yang dinamakan jahlun basit adalah adamul ilm, tidak memiliki ilmu. Sedangkan yang satunya jahlun murakkab, ya, dia mengatakan tasawwur syai' tapi mukhalifun lil waqi'. Dia mengaku saya tahu terhadap sesuatu, tapi apa yang dia gambarkan itu salah. Atau bahasa gampangnya, sok tahu. Ya, sotoy. Dia nggak tahu tapi dia sok tahu. Itu namanya jahlun murakkab. Nah, makanya kita perlu ya untuk menjadi seorang alim, ya, menjadi seorang yang berilmu. Karena apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk belajar. Ya, beliau mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa? Setiap muslim. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau umatnya itu bodoh, itu nggak mau. Makanya beliau memerintahkan dan mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk senantiasa terus menggali keilmuan. Mau sepekan sekali, sebulan sekali, atau sehari sekali, atau sepekan 3 kali. Ya, yang penting dia menunaikan kewajiban tersebut, yaitu menuntut ilmu. Ya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'zimul ilmi, mengagumi atau memuliakan ilmu, ini adalah sebuah adab. Karena kita melihat banyak ya orang yang tidak memuliakan ilmu. Apa di antara contoh tidak memuliakan ilmu? Di antara contoh tidak memuliakan ilmu, ketika disampaikan kepadanya ilmu, ia tidak mau menerima. Ini termasuk contoh. Contoh lain, ketika diajak untuk ngaji, dia nggak mau. Ini termasuk tidak beradab terhadap ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada hambanya itu dengan sangat banyak. Ya, pokoknya menyediakan kepada hambanya ilmu itu sangat banyak. Tinggal hamba-hambanya yang memilih mau mengambil ilmu yang mana. Jangan sampai kita tidak menyiduk sedikit pun dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahqirul ilm, kita sudah menghinakan ilmu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Ya, mungkin ada yang ngajinya rajin belasan tahun, puluhan tahun, tapi kok gini-gini aja. Coba perhatikan diri antum. Bisa jadi antum melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut termasuk dari tahqirul ilm, yaitu menghinakan ilmu. Contoh lain dari menghinakan ilmu, tidak memurojaahnya. Ini termasuk juga dia menghinakan ilmu, kayak menganggap ilmu itu sangat gampang gitu. Kayak udahlah saya ikut taklim, habis itu pulang tutup buku, udah tinggal. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau berkata kepada Yahya, "Ya Yahya, khudhi kitab biquwah." Kata Allah kepada Yahya, "Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat, dengan kekuatan." Maknanya apa? Ilmu itu tidak bisa diambil dengan santai-santai. Ini seorang nabi. Seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengambil risalah ini dengan kekuatan. Jadi harus kita yang namanya mencari ilmu itu butuh yang namanya kekuatan. Makanya ada sebuah syair. Ya, untuk yang mengatakan syair ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakannya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan syair ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ala kulli hal ini diperselisihkan. Yang penting bunyi daripada syairnya itu
ala lan tanalal ilma illa bisittah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbiuka an majmu'iha bibayani. Kata beliau, saya akan sebutkan satu persatu apa saja 6 komponen yang menjadi pendukung antum mendapatkan ilmu. Yang pertama zakaun, yaitu harus memiliki kecerdasan. Harus cerdas. Ya, tapi bukan berarti ketika saya bukan termasuk orang yang cerdas. Ya, ini enggak boleh kayak gitu. Karena tidak ada yang namanya orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang malas. Karena seperti tadi yang sudah kita sebutkan, bodoh itu apa? Adamul ilm, tidak memiliki pengetahuan. Orang dia bisa menjadi seorang alim dengan mencari pengetahuan. Jadi tidak mungkin ada istilah bodoh. Yang ada orang malas, dia tidak mau nyari pengetahuan. Ya, makanya yang pertama syarat daripada mendapatkan ilmu itu adalah zakat, kecerdasan. Kemudian wahirsun. Kemudian yang kedua hirs. Hirs itu dia benar-benar haus terhadap ilmu. Dia tidak cukup. Saya khatam satu kitab, udah cukup, selesai. Misalnya kalau di pondok itu ada kajian matan jurumiyah. Ya, jadi matan jurumiyah ini termasuk matan yang membahas tentang nahu. Ya, ilmu nahu adalah ilmu bahasa Arab yang fungsinya mengetahui akhir dari sebuah kalimat. Ya, harokat akhir dari sebuah kalimat. Kapan didomahkan, kapan dikasrohkan, kapan difathahkan, dan kapan disukunkan, itu dipelajari di ilmu nahu. Dan kitab yang paling dasar adalah matan jurumiyah. Nah, misalnya ada santri baru hatam matan jurumiyah. Udahlah, saya nggak mau lanjut ke tangga selanjutnya. Padahal di sana ada tangga-tangga selanjutnya. Setelah dia mengkaji matan jurumiyah, di sana ada mutamimah jurumiyah. Ya, untuk pelengkap jurumiyahnya. Kemudian di sana ada mulhatul i'rab. Kemudian di sana ada juga qatrun nada. Kemudian ada juga syudzurul zahab, dan yang masyhur di Indonesia ada juga Alfiyah Ibnu Malik. Dan Alfiyah Ibnu Malik itu belum mentok, masih ada lagi di atasnya. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu kemudian mencukupkan diri dengan satu kitab hatam, kemudian selesai menganggap diri kita sebagai thalib, itu malu harusnya. Karena para ulama terdahulu, mereka yang belajarnya jor-joran aja, mereka malu mengakui dirinya sebagai thalibul ilmi. Bahkan kita, ya, ketika di Sudan itu, kita saking malunya kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai thalib. Kita mengatakan tuwailib saja kita tidak cocok. Apa itu tuwailib? Tuwailib itu kalau dalam ilmu bahasa isim tasgir dari thalib. Jadi thalib artinya seorang penuntut ilmu. Tuwailib itu ditasgir, dikecilkan lagi. Jadi kita untuk mengaku sebagai tuwailib aja itu kita malu. Kenapa kita malu? Karena ketika kita flashback bagaimana para ulama terdahulu belajar, itu kita nggak ada bandingannya. Kita di Sudan cuma ngerasakan bibir kebelah karena musim dingin sampai berdarah-darah. Kita jalan mendatangkan majelis-majelis masyayikh itu, ya, sampai tumit kita itu juga berdarah karena saking panas dan di musim dingin saking keringnya, dan jalannya kita lumayan jauh, dan itu belum ada bandingannya dengan para ulama terdahulu. Ya, di antaranya kisah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, beliau termasuk salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga pakar lughah. Beliau adalah guru dari ulama pemegang mu'tamad mazhab, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Romli. Beliau ketika masa menuntut ilmunya benar-benar dalam keadaan fakir, sangat-sangat fakir sekali. Saking fakirnya beliau tidak punya tempat tinggal, tinggalnya di masjid-masjid. Dan beliau tidak punya makanan untuk dimakan. Terus apa yang beliau lakukan? Setiap jam 3 subuh, ya, sebelum subuh, beliau bangun malam, kemudian beliau sholat. Setelah itu beliau keluar dari masjid tempat beliau nginap. Beliau ngais-ngais tempat sampah dan mencari kulit semangka. Dan kulit semangka itulah yang menjadi bahan pangan beliau. Nah,
Coba kalau kita lihat, kita introspeksi, pernah nggak kita merasakan seperti itu? Nah jujur, Ana setelah mendengar kisahnya Syekh Zakaria Al-Ansori, Ana pengen tahu bagaimana rasanya makan kulit semangka. Dan itu Ana rasakan, Ana cobain. Di Sudan Ana cobalah. Kebetulan malamnya itu ada acara haflah waktu itu. Ya ada apa namanya, apa ya kalau di Indonesianya itu, ya, kita ada tasyakuran. Ada tasyakuran dan ada sisa-sisa kulit semangka. Ana bersihkan, terus dicoba ditumis. Itu udah ditumis. Kalau dulu Syekh Zakaria Al-Ansori itu nggak pakai tumis-tumisan. Itu udah ditumis aja rasanya nggak enak gitu. Apalagi nggak ditumis. Ini Masya Allah ya, perjuangannya para ulama. Ya makanya tadi yang pertama syarat kamu mendapatkan ilmu, yang pertama adalah zakat, yaitu kecerdasan. Ya kecerdasan itu bisa diasah. Ya karena kita nggak percaya dengan yang namanya EQ yang stagnan. Itu kita nggak percaya. EQ itu akan bertambah seiring berkembangnya EQ itu sendiri. Semakin sering diasah maka akan semakin bertambah. Nggak mungkin dia stagnan di situ-situ aja. Kemudian yang kedua tadi hirsun, harus haus terhadap ilmu. Kemudian yang keempat ijtihadun, harus punya kesungguh-sungguhan. Yang ketiga yang ketiga itu ijtihadun, harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi nggak bisa seorang penuntut ilmu itu malas-malasan. Ya, jadi penuntut ilmu itu harus memiliki himmah. Ya, harus memiliki himmah yang kuat. Memiliki tekad yang kuat untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Karena ada perkataan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Jadi ketika kita tidur di rumah santai-santai sampai hari kiamat pun kita nggak akan mendapatkan ilmu. Karena apa? Sifatnya ilmu itu yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Gak ada istilahnya ilmu laduni. Tiba-tiba bangun tidur dia udah hafal Quran. Nah, ini mustahil ya. Ya, dia tidur bangun-bangun langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim langsung hafal. Ini mustahil. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu yu'ta, didatangi, wala ya'ti. Bukan ilmu yang mendatangi kita. Nah, jadi tadi yang ketiga itu ijtihadun. Harus bersungguh-sungguh, memiliki tekad yang kuat. Kemudian yang keempat, bulgotun. Bulgotun, ya ini biaya. Ya tentu ya untuk menjadi penopang keberhasilan belajar itu butuh yang namanya biaya. Untuk beli kitab, kemudian untuk makan ketika kita ada di tempat belajar, kemudian untuk biaya ongkos untuk menghadiri majelis. Nah itu semua butuh yang namanya biaya. Nah kemudian yang kelima, wasuhbatu ustazin, harus mendampingi ustadz. Ya ini yang kelima, syarat mendapatkan ilmu itu harus mendampingi ustadz. Maksudnya apa? Ya kemanapun ustadz itu ngisi kajian, memberikan ilmu, itu kita selalu ikuti. Ya kita ikuti kajian-kajiannya. Ya makanya kalau para ulama terdahulu mereka fokus sama satu guru terlebih dahulu. Ya fokus satu guru di awal. Setelah mereka sudah kokoh keilmuannya, baru silahkan setelah itu cari guru lain untuk menambahkan kekurangan-kekurangan apa yang mereka belum dapat di guru sebelumnya. Nah selama di Sudan itu kami membentuk rumah daurah. Ya, jadi rumah daurah ini dibimbing oleh salah seorang syekh dari Yaman. Beliau bernama Syekh Fahad Al-Bahri hafizahullah ta'ala. Ya, beliau sekarang ada di Indonesia juga. Beliau yang membimbing kita dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah itu kita benar-benar melazimi beliau dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Tapi bukan berarti kita hanya mencukupkan dari beliau saja. Setidaknya kita punya satu pegangan guru yang bisa kita jadikan sebagai teman diskusi. Kita bisa jadikan sebagai tempat untuk bertanya. Di luar program-program beliau, kita juga masih mengambil faedah dari
masyaikh yang lain. Ya, jadi tadi suhbatul ustadz itu juga penting. Ya, suhbatul ustadz, bagaimana coba kita melihat kisahnya Imam Ar-Rabi. Imam Ar-Rabi ini termasuk asistennya Imam Asy-Syafi'i. Yang mana kalau di zamannya ya diceritakan Imam Ar-Rabi ini termasuk kalau kita katakan kurang cepat dalam memahaminya. Sampai dijelaskan sama Imam Syafi'i berkali-kali, beliau nggak paham-paham. Ya. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Robi, seandainya ilmu ini bisa diwarisi, maka saya akan mewariskan ilmu saya kepadamu. Tapi sayangnya nggak bisa. Jadi Imam Syafi'i sudah menjelaskan sebanyak 50 kali kepada Imam Ar-Rabi dan beliau nggak paham-paham. Tapi karena kesabarannya Imam Ar-Rabi, Masya Allah, ya, mendampingi Imam Syafi'i, akhirnya beliau menjadi seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Ini bisa dibayangkan bagaimana. Ya, jadi dahsyatnya musahabatul ustadz. Ya, mendampingi para asatid, para guru-guru itu memiliki fadilah yang luar biasa. Karena didapati ada sebuah perkataan dari para ulama, barokatu al-ilmi fi ta'zimil asatizi. Berkahnya sebuah ilmu itu dengan cara ta'zim atau hormat kepada guru. Jadi seiring dia membersamai guru, pasti di sana banyak hal-hal yang mana hal tersebut termasuk dari ta'zimul asatid. Ya, termasuk dari ta'zimul asatid. Di antaranya kita mungkin mencucikan pakaian beliau. Terus ketika beliau makan kita cucikan. Ini termasuk Masya Allah ta'zimnya kita kepada guru-guru. Dan itu kita rasakan. Ya, dan itu kita rasakan selama belajar di Sudan. Kita musahabatul asatid, para masyayikh, kita ta'zim kepada mereka karena apa? Kita mengharapkan barokatul ilm. Ya, jadi kita belajar, yang kita cari itu bukan seberapa banyak ilmu. Nah, ini perlu kita bentuk menjadi mindset kita. Ya, seberapa banyak ilmu itu tidak penting. Karena apa? Banyaknya ilmu kalau tidak berkah itu percuma. Akan terkikis seiring berjalannya waktu. Tapi kalau yang kita dapat adalah keberkahan ilmu, barokah itu apa artinya? Ziyadatul khair. Ya, barokah itu artinya bertambah. Ilmu yang sedikit tapi berkah itu akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Makanya yang kita cari dari keilmuan atau majelis ta'lim itu adalah barokahnya, bukan seberapa banyak ilmu. Banyak kisah-kisah para ulama yang mengkisahkan ya santri-santrinya ketika masa pembelajaran dia dikatakan sebagai mungkin orang yang sama kayak Imam Ar-Rabi tadi, kurang dalam pemahaman. Tapi setelah mereka lulus dari sekolah, mungkin karena ketika mereka membersamai ustadznya, mereka ta'zim, ketika mereka lulus secara otomatis ditransfer ilmunya kepada orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membukakan kepahaman kepada santri-santri tersebut. Karena yang perlu kita ketahui juga bahwasanya ilmu itu adalah rezeki. Ya, ilmu itu adalah rezeki. Ketika kita berdoa, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ya, kepahaman terhadap ilmu itu adalah rezeki. Jadi nggak masalah ketika ada santri yang belajar tiba-tiba dia nggak paham-paham. Tandanya apa? Allah pengen santri tersebut terus belajar. Terus bagaimana Ustadz? Ada orang yang dia gampang sekali pahamnya, cepat nangkapnya. Tapi secara amal dia tidak ada. Itu bagaimana? Ini perlu hati-hati. Karena apa? Ini bisa jadi termasuk istidraj. Ya, termasuk istidraj. Ini kita perlu waspada dari yang namanya istidraj. Jadi kenikmatan yang kita rasakan seakan-akan wah ini pemberian dari Allah, tapi dari segi amalan kita tidak dekat dengan Allah, ini namanya istidraj. Ya, banyak orang yang hafal Quran, hafid, tapi bermaksiat. Misalnya dugem atau pacaran atau pokoknya bermaksiat, tapi hafalannya kuat. Nah, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah istidraj. Nah, itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam, watulu zaman. Ya, watulu zaman itu belajar terus, tidak ada waktu, tidak ada ujungnya.
Jadi belajar itu tidak ada ujungnya. Jadi 6 hal yang tadi termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu: zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa bulghatun, wa suhbatul ustazi, wa tuluz zamani. Jadi ada 6. Ya, kemudian terkait dengan ta'zimul ilmi, ya, ta'zimul ilmi insyaallah nanti bagaimana cara kita memuliakan ilmu itu nanti akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu Syarah Ta'zimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Mafhumnya, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu juga punya hak untuk kita ta'zimi. Ya, jadi selain kita ta'zim terhadap ilmu, kita juga ta'zim terhadap alim. Ya, ilmu itu ilmunya, alim adalah orang yang memiliki ilmu, orang yang menguasai ilmu. Dan kalau kita lihat fakta yang terjadi di lapangan, ya, di masyarakat umum, ya, di masyarakat umum banyak mereka ngaji, tapi dari segi adab kurang, dari segi ta'zim terhadap para ulamanya kurang. Bahkan di antara mereka ada yang berani-berani untuk mengatakan Imam Syafi'i sesat. Ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Padahal kalau dilihat, orang-orang yang mengatakan ini, dia masih dikatakan awam. Ya, bahkan banyak yang bahasa Arab juga belum bisa dan lain sebagainya. Ya, kasus yang baru-baru, ya, yang baru-baru ini yang terjadi, yaitu ketika Ustadz Adi Hidayat, ya. Ustadz Adi Hidayat, beliau adalah seorang alim. Ya, kita akui, beliau adalah seorang alim, pakar di bidang Al-Quran. Masya Allah, kemungkinan hafalannya itu luar biasa sekali. Tapi yang perlu kita ketahui, ya ikhwah, bahwasannya seorang alim itu tidak maksum. Para ulama itu tidak maksum. Yang maksum itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar ketika ada kesalahan dari para ulama ini. Bahkan kalau kita banyak mengkaji kitab, ya, kalau kita termasuk orang yang berkutat di dalam kitab, itu kita akan menemukan kritikan-kritikan antara satu pengarang dengan pengarang yang lain. Ya, yang mengomentari itu biasanya sama seperti supporter bola. Ya, gampang mengomentari. Ya, yang berkomentar misalnya yang mentaklik, ya harusnya si pengarang seperti ini. Ya, tanpa dia tahu alasan kenapa si pengarang menulis seperti ini. Itu banyak yang terjadi. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ketika ada ulama yang dia zalal, ya, tergelincir, tugas yang menasehati itu juga ulama, bukan tugasnya orang awam. Tapi kalau kita lihat sekarang di sosial media, orang awam yang gembor-gembor, wah ini ustadznya sesat, wah ini ustadznya salah, wah ini ustadznya kayak gini. Pokoknya kesalahan itu di-share sampai jutaan. Ya itu bukan haknya orang awam. Jadi sikap yang seperti itu termasuk sikap yang tidak ta'zim kepada seorang alim. Ini perlu diperhatikan. Ya, kita perlu hati-hati. Ya. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Jadi hati-hati ketika kita ingin mengomentari para ulama itu, kita harus hati-hati. Komentar kita ini sudah betul tidak? Sudah disandarkan dengan dalil yang sahih atau tidak? Atau jangan-jangan kita sendiri bahasa Arab nggak paham, kemudian kita ikut-ikutan mengomentari ulama yang punya kapasitas yang tinggi. Wah ini bagaikan apa? Nyundul gunung ya. Ya, nyundul gunung, nggak levelnya gitu. Nah tadi ya, jadi ta'zimul ilmi juga ta'zimul alimi. Selain kita ta'zim kepada ilmu, kita juga harus ta'zim kepada orang yang memiliki ilmu. Nah tadi diantaranya tadi sudah kita sebutkan permasalahan yang baru-baru terjadi, dan ini sangat-sangat miris. Ya, saya melihatnya itu sangat-sangat miris di sosial media yang mengatakan Ustadz Adi seperti ini. Padahal beliau adalah seorang alim. Itu masya Allah, hafalan beliau itu tidak diragukan lagi. Mungkin coba disandingkan lah, orang yang mau mengomentari beliau, coba diadu hafalannya saja. Itu nggak seberapa gitu. Ya, jadi mindset sebagian orang
Ya, mindset sebagian orang yang perlu diluruskan, ustadz itu harus selalu benar, itu salah. Ya, jadi ustadz itu selalu benar itu salah. Ustadz itu terkadang salah itu wajar. Kenapa? Manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lemah, dalam keadaan lemah. Menunjukkan apa? Yang namanya makhluk itu tidak sempurna, hanya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitab yang tidak ada kecacatan adalah Al-Qur'an Al-Karim. Sedangkan selainnya pasti ada kecacatan, pasti ada kekurangannya. Jadi kalau kita banyak mengkaji kitab, nanti kita akan banyak mendapati kekeliruan-kekeliruan dari pengarang kitab itu. Tapi bukan berarti kita mencela si pengarang. Ya, pengarang kitab ini memiliki keutamaan ilmu. Beliau seorang alim. Kita siapa? Tiba-tiba kita mau mengomentari si alim ini. Kan seperti itu. Tapi apa tadi? Ya, di antara alim ini pasti dia pernah melakukan yang namanya kesalahan, dan itu kita kasih uzur. Makanya adab kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain, beri uzur sebanyak 70 kali. Ya, kita kasih uzur sebanyak 70 kali. Jangan dikit-dikit langsung suuzon. Ya, dikit-dikit suuzon. Misalnya, ini mana ini? Nggak hadir di masjid. Wah, sholatnya di rumah ini. Wah, itu suuzon kayak gitu. Nah, kita harus kasih uzur. Ya, bisa jadi dia lagi sibuk, lagi kerja atau keluar kemana gitu. Ya, itu kita kasih uzur. Ya, kita sebagai seorang muslim, hak terhadap muslim yang lain kita memberikan 70 kali uzur. Jangan baru 1 kali uzur langsung kita hukumi. Ya, ini bukan termasuk adab ya. Ya, makanya penting kita belajar adab itu supaya apa? Supaya kita memiliki sifat yang tawadu. Ya, kita memiliki sifat yang tawadu. Ilmu padi, semakin berisi semakin nunduk. Jangan seperti orang yang baru belajar langsung keluar-keluar. Nah, ini banyak kita dapati. Bahkan pas anak masih di Sudan itu banyak ya orang yang baru belajar, kemudian tiba-tiba dia langsung ikut debat sana, debat sini, bahkan dia debat antara agama. Wah, ini kan udah bukan ininya lagi, udah bukan ranahnya lagi. Udahlah, sebagai seorang penuntut ilmu, belajar dulu aja, fokus dulu belajar, nanti antum ada saatnya untuk sampai di sana. Ya, makanya saya pernah sampaikan kepada santri-santri, jangan sampai antum at-tasaddur qabla ta'ahul. Antum sudah membuka majelis sebelum antum itu pakar di bidang yang antum buka tersebut. Ya, antum belum pakar di bidang fikih misalnya, tiba-tiba antum membuka majelis. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azannya jam berapa ya? Kurang lebih. Hah? 5 menit lagi ya? 2 menit lagi. Wah, berarti waktunya sudah habis ya. Ya, berarti mungkin sisanya kita gunakan untuk sharing aja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ya tadi itu hanya muqaddimah. Ya, hanya muqaddimah saja supaya kita memiliki gambaran terlebih dahulu tentang pentingnya ta'azimul ilmi dan alim. Ya, pentingnya kita memuliakan ilmu dan memuliakan para ulama. Ya, mungkin setelah ini ada yang bertanya, dipersilakan, tafadholu. Cukup. Nanti kita share di grup Ustaz ya. Iya. Insyaallah Ustaz Alwi bersedia untuk isi sebelum kajian apa nih kan. Iya.
Iya. Silakan ditutup. Ya, oke, nanti kalau untuk saya akan ngisi insya Allah menggunakan kitab ini ya, Syarah Ta'zimil Ilmi, karyanya Syekh Shalih Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu hafizahullahu taala. Ya, mungkin kita cukupkan di kali ini karena ini hanya mukaddimah dulu ya. Sebenarnya hanya mukaddimah. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.